Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya pada Teteh moderator dan terima kasih juga untuk seluruh teman-teman. Izin untuk memulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi farada taubata wa harramal israr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu katibal athar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safwatul ahyar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi as-sadatil abrar amma ba'd. Boleh diaminkan oleh teman-teman di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Qabbaltuka biwasin qabul wa khatamtu ala famika bifahmir rasul wa tutawwi'uni bi'aishi ma'kulu. Allahu akbar. Allahumma ij'alna khairam mimma yadhunnun wa la tu'ahidna bima yaqulun waghfir lana ma la ya'lamun. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa zammilna bil afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah pada baginda kita, yakni Habibana wa Nabiyana Alladillah Nabiya Ba'dah, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin sharing teman-teman sesuai dengan judul kajian kita pada malam ini, yaitu muda-mudi beriman di akhir zaman. Kita tahu ya, kalau misalkan kita yang masih muda-mudi ini terkadang punya sesuatu yang sangat penasaran nih dengan hal-hal yang baru. Tapi kita juga nggak kalah malasnya dengan sifat malas gitu ya. Karena kadang-kadang kita banyak ketika hati galau tak punya pasangan. Kemudian bangun tidur kita malah cari HP bukannya baca doa bangun. Kemudian kita senantiasa senang berjuang, tapi kita masih banyak perhitungan. Kemudian kita selalu maju tak gentar, cuman hanya apabila ketika membela seseorang yang mampu untuk dibayar gitu ya. Itu kita muda-mudi yang kayak masih membara keingintahuannya, membara semangatnya. Nah sekarang kita ada pada zaman yang mana di zaman ini sangat banyak sekali campur gitu ya, yang baik-baik, yang buruk-buruk gitu ya. Kemudian banyak sekali hal-hal orang-orang yang keluar dari jalur syariat yang seharusnya. Seperti alhamdulillah gitu ya, bagi kita kali ini kita mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang dari Allah karena pada saat ini kita ada dalam keadaan sehat walafiat dan kemudian kita diberikan kesempatan untuk sama-sama bisa mencari ilmu gitu walaupun lewat media. Tapi kita sama-sama niatkan, iktikadkan kali ini kita untuk mencari ilmu, untuk tujuannya untuk tholabul ilmi. Karena tugas kita yang sebenarnya muda-mudi sekarang adalah untuk mencetak masa depan yang lebih baik bagi siapa? Bagi agama, bangsa, dan negara, teman-teman. Kita punya tanggungan itu semua. Kita punya PR itu semua. Kita punya tanggungan itu semua, kita punya PR itu semua. Nah, dari tanggungan dan PR itu kita harus ngapain? Yang pertama tentu kita harus senantiasa mencari ilmu seperti ini. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan kepada kita semua. Karena kata baginda Rasul, walaupun ya kita cuman ada di hadapan layar, teman-teman. Kata baginda Rasul, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamusu qalaman wa la taktubu harfan khairul laka min itqi alfi raqabah. Seseorang yang duduk dengan tujuan untuk mencari ilmu, duduk di majelis ilmu, walaupun enggak secara langsung gitu. Kita ada di dalam media berhadapan seperti ini, secara tidak langsung gitu ya. Tetapi walaupun dia tidak la tamusu qalaman, dia tidak memegang kolam, dia tidak menulis, dia tidak yang lain-lainnya. Itu khairul laka min itqi alfi raqabah. Lebih baik dari apa? Dari menyedekahkan, memerdekakan 1000 budak di jalan Allah Ta'ala. Itu keutamaan orang yang mencari ilmu, teman-teman. Maka tadi Teteh moderator bilang, kalau misalkan kata Imam Syafi'i, ilmu itu seperti hewan, maka akan lebih baik ketika kita mengikatnya gitu ya. Mengikatnya dengan apa? Dengan dituliskan.
Nah, kemudian kalau misalkan kita tuliskan, kita membuka kolam, kita membuka buku, kemudian mencatat ilmu-ilmu yang disampaikan, maka tentu saja itu akan menjadi pahala, itu akan menjadi ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang bertambah-tambah. Karena bagi Allah, setiap kebaikan tidak ada yang sia-sia. Pasti setiap kebaikan akan dinilai baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun yang buruk-buruknya. Maka lebih baik dong kita banyakin hal-hal yang baiknya, banyakin sifat-sifat baiknya, banyakin perkara-perkara yang baiknya. Biar nanti kita di akhirat tuh banyak yang baiknya dibanding yang buruknya. Agar nanti di akhirat tuh kita dikasih buku tulisan kita lewat tangan kanan, bukan lewat tangan kiri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu tujuan kita. Itu tujuannya, niatkan dulu nih, niatnya untuk apa? Niatnya untuk mencari ilmu. Kemudian walaupun gitu ya, itu cuma duduk. Sekarang keutamaan ilmu, wanadruka ilal wajhil alim, barang siapa seseorang yang melihat kepada wajah orang yang alim, khairul laka min alfi farsin tasaddaqta fisabilillah. Seseorang yang melihat wajah orang alim, teman-teman, wajah asatid kita, wajah asatidah gitu ya, tetapi dengan rasa cinta pada ilmunya, maka itu tuh lebih baik khairul laka min alfi farsin tasaddaqta fisabilillah, lebih baik dari menyedekahkan 1000 kuda fisabilillah di jalan Allah. Ketika kita menyedekahkan 1000 kuda di jalan Allah, jangankan menyedekahkan 1000 kuda gitu ya teman-teman, kita cuman ngasihin 1000 rupiah aja kadang kita mikir, entar buat di kosan, entar buat tambah-tambah apa gitu ya, entar buat parkir kah atau yang lain-lainnya gitu kan. Kadang kita masih berpikir seperti itu. Tetapi ternyata keutamaan mencari ilmu itu wah banyak banget gitu. Nah, ini salah satunya PR, tugas kita bagi setiap muda-mudi di akhir zaman ini, dipertebal dengan ilmu. Ilmu itu nggak mesti S1, S2, S3, dan sebagainya. Memang silahkan cari ilmu setinggi-tingginya. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa untuk itu, ilmu itu bukan hanya bisa diambil, diperoleh dari pendidikan formal. Tetapi kita mesti ingat, tidak ada batasan di dalam mencari ilmu. Dimanapun itu, kapanpun, bagaimanapun itu, kita bisa sebenarnya mencari ilmu. Asal kitanya paham. Bahkan ketika kita ada di circle pertemanan, itu pun bisa menjadi ajang kita untuk mencari ilmu. Maka akan lebih baik circle-circle kita itu yang paham-paham pada ilmu. Sehingga setiap kita bertemu, setiap kita berbicara, tentu akan membicarakan mengenai ilmu. Bakalan beda. Ketika circle kita misalnya, circle kita ini adalah para sutradara misalnya, otomatis dong yang diomongin bukan masalah agama, bukan masalah hukum, tapi yang diomongin adalah masalah film banyaknya gitu ya. Atau misalkan kita circle-nya di kalangan apa, pasti kita banyaknya ngomongin hal tersebut. Maka perlunya circle-circle yang baik gitu. Biar apa? Biar bisa membantu kita mencari ilmu, karena cari ilmu itu tadi dimanapun dan kapanpun. Gitu. Sekarang balik pada masalah muda-mudi di akhir zaman, teman-teman. Nah, di sini di dalam kitab Nashul Ibad dijelaskan sab'atun nafarin yudilluhumullahu ta'ala tahta dilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Terdapat 7 golongan, terdapat 7 orang, 7 golongan ya, yang termasuk yang mana dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala tahta dilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh, di bawah naungan arsinya Allah, di hari yang tidak akan mendapatkan perlindungan dan naungan, kecuali hanya perlindungan dan naungan dari Allah Ta'ala. Ada 7 golongan, yang mana kelak di hari yang gak akan ada perlindungan, gak akan ada naungan, itu akan dilindungi oleh Allah di bawah naungan arsinya Allah, teman-teman. Tapi di sini digaris bawahi ya, teman-teman. Kalau misalkan kita mengucapkan rajul, atau kalau kita mengucapkan kalimat rajul, ini tuh maksudnya mim babil iktifa. Walaupun yang disebutkannya 1, tapi maksudnya 2, perempuan dan laki-laki. Bukan hanya sekedar laki-laki saja, tapi ini tugas untuk perempuan dan laki-laki. Yang pertama, golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah, pemuda-pemudi yang akan mendapatkan golongan dari Allah,
ketika tidak ada lagi perlindungan dan naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, di bawah naungan arsy-Nya Allah. Yang pertama adalah mengenai pemimpin yang adil, teman-teman. Imam yang adil. Al-imamun adil, pemimpin yang adil. Apa sih sebenarnya pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil di sini tidak terbatas hanya sekedar para pemimpin negara, tidak sempit itu. Tetapi pemimpin yang adil di sini luas. Maksudnya adalah baik itu bisa suami, baik itu bisa seorang para pemimpin presiden kampus dan sebagainya gitu ya, atau ketua dan sebagainya, atau misalkan para perempuan-perempuan yang sudah menjadi ibu misalnya, karena kan mereka pemimpin daripada anak-anaknya gitu ya. Nah, di sini yang mesti kita garis bawahi adalah kalimat pemimpinnya. Jadi pemimpin ini bukan pemimpin dalam artian sempit ya, tapi luas. Bagaimana sih sebenarnya pemimpin yang adil itu? Kalau misalkan kita gali lebih dalam, adil itu artinya adalah wad'u say'in ala mahali, menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan kadarnya. Jadi menempatkan sesuatu nggak berat sebelah gitu, tapi sesuai dengan kadarnya, sesuai dengan yang seharusnya, nggak berat sebelah, tapi sesuai. Itu yang namanya pemimpin yang adil. Itu yang namanya adalah orang-orang yang adil. Maka kalau misalkan kita nih, sekarang kita sebagai muda-mudi gitu ya, muda-mudi di akhir zaman ini, banyak dari kita misalkan menjadi para pemimpin di kampus, atau misalkan menjadi ketua di mana gitu ya, atau misalkan menjadi ketua organisasi apa, atau misalkan ketua dari komunitas ini misalnya, atau menjadi calon ibu gitu dan sebagainya, menjadi calon suami dan sebagainya. Kita tuh harus bisa menempatkan sesuatu perkara sesuai dengan tempatnya, dengan bijak, teman-teman. Kalau misalkan kita ibaratkan menjadi pemimpin itu, teman-teman tahu kan peci ya? Teman-teman tahu peci. Menjadi pemimpin itu jangan seperti peci. Kenapa jangan seperti peci? Peci itu ketika kita pakai di kepala kan, yang biasa dipakai oleh para kaum adam, dipakai di kepala. Tetapi ketika peci itu hanya dipakai di kepala saja. Ketika kepanasan, kuping ikut kepanasan gitu ya. Badan-badan yang lain ikut kepanasan. Tidak bisa melindungi rakyat yang ada di bawahnya. Begitupun ketika misalnya topinya topi yang mahal gitu ya, kemudian datang hujan, maka otomatis dong peci tersebut kita simpan gitu ya. Maka yang ada malah semua anggota tubuhnya kehujanan dan sebagainya. Tetapi kita itu kalau diibaratkan pemimpin tuh harus kayak topi koboi. Teman-teman tahu topi koboi kan, yang melingkar gede itu ya. Nah, kita tuh harus seperti itu. Kenapa? Karena ketika kehujanan, kepanasan, maka dia itu bisa melindungi rakyat-rakyat yang di bawahnya. Karena pemimpin itu yang menjadi harus menjadi seorang pelindung bagi orang-orang yang ada di bawahnya. Begitupun untuk ibu, begitupun untuk suami gitu ya. Begitupun untuk para pemimpin-pemimpin dimanapun gitu ya. Siapapun yang menjadi pemimpin harus bisa melindungi rakyat-rakyat yang di bawahnya atau orang-orang yang ada di bawahnya. Karena pemimpin itu sendiri, kalau kita gali kalimah pemimpin itu apa? Pemimpin itu adalah wahwa kullu man nadhara fi syai'in min umuril muslimin. Seseorang yang mana dia itu mesti melihat, mesti memperhatikan segala perkara yang ada pada seorang muslim. Kemudian dari apa? Dari setiap perintah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan hukum-hukum Allah Ta'ala. Jadi kita mesti mempersiapkan nih, jadi pemimpin-pemimpin yang baik, seorang kaum adam mesti mempersiapkan menjadi pemimpin yang baik. Baik itu pemimpin sekarang, kalau misalkan jadi ketua-ketuaan, atau misalkan menjadi pemimpin keluarganya kelak di masa depan. Begitupun seorang perempuan harus mempersiapkan menjadi pemimpin bagi anak-anaknya di masa depan. Mulai dari sekarang, karena teman-teman nggak ada yang sifatnya dadakan kayak tahu bulat gitu ya. Tapi semuanya itu perlu proses. Maka mulai dari sekarang. Jangan sia-siakan masa muda kita saat ini hanya sekedar untuk percobaan gitu. Segala uji coba kan, kalau misalnya kita sering mendengar ya,
habiskan gagalmu di masa kuliah, atau misalkan habiskan gagalmu di masa muda. Tapi kalau misalnya kita terus-terus gagal, terus-terus sangat enak di zona nyamannya, maka itu yang berbahaya. Tapi yang baik adalah ketika sudah gagal, lebih baik lagi untuk mencapai masa depan yang lebih jelas lagi. Untuk mencapai masa depan yang lebih baik lagi daripada saat ini. Jangan pernah sia-siakan masa muda kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wasyabun nasa'at fi ibadatillah. Seseorang pemuda, walaupun disebutnya di sini pemuda, tapi tadi membabil ikhtifar, yang diambil bukan pemuda saja, tapi juga untuk dua-duanya, untuk perempuan dan laki-laki. Wasyabun nasa'a fi ibadatillah, suatu pemuda atau pemudi yang tumbuh di usia mudanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Usia mudanya hanya digunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Usia mudanya hanya untuk Allah. Diniatkan segala-galanya hanya untuk Allah. Tidak umurnya dipakai untuk ibadah. Fihi wa mutalabisan, dan selalu memperhatikan pada hal-hal kebaikan bagi dirinya juga bagi orang lain. Itu pemuda yang baik, yaitu yang tadi, yang senantiasa hidupnya hanya digunakan untuk beribadah kepada Allah, tujuannya kepada Allah. Karena kita mesti sadar, kalau dunia ini al-bustan, dunia ini bagaikan perkebunan. Dunia ini hanyalah bagaikan perkebunan, yang mana majru'at dunia majru'atul akhirah. Dunia ini sebagai lahan agar apa? Lahan dan ladang agar kita bisa mendapatkan akhirat, agar kita panennya itu sangat baik. Kalau misalkan kita menanam tanaman gitu ya, di dunia ini dengan tanaman, misalkan kita nanam tanaman yang walaupun tanaman itu sangatlah mahal, walaupun tanaman itu sangatlah indah, misalkan kita tanam tanam jagung nih, pasti yang tumbuhnya pun adalah jagung, nggak akan tuh yang ditanam jagung tumbuhnya bunga matahari gitu ya. Maka kita tanam benih-benih yang baik. Pun ketika sudah ditanam benih yang baik, disiram, dirawat agar nanti bisa panen jagungnya yang baik juga gitu. Karena kalau misalnya nggak disiram, nggak dirawat, panen jagungnya pasti bukan jagung yang kualitas super, pasti kualitasnya juga nggak bakalan super, pasti rendah gitu. Kemudian itu pun kalau misalkan hidup tanamannya, tapi kalau misalkan tanamannya mati karena tidak dirawat tadi, maka itu yang berbahaya. Jadi jadikanlah dunia ini sebagai tempat kita untuk menanam untuk menuju akhirat, biar kita bisa panen banyak di akhirat dengan kualitas-kualitas yang baik, dengan kualitas-kualitas yang super gitu. Jadi segala sesuatu perlu diberikan benih yang baik, diberikan niat yang baik. Karena kan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu bergantung pada niatnya. Dan suatu amalan itu diperhitungkan dari apa? Dari niatnya. Niatnya baik, maka amalannya pun akan baik. Tapi jangan salah teman-teman. Kadang kita melihat apa yang sepertinya baik gitu ya, tapi niatnya buruk. Wah, ini nih yang bahaya. Maka kalau kata baginda Rasul, kam min amalin yatasawwaru bisuratil amalil akhirah bihusnin niyati. Tidak sedikit sesuatu amalan yang mana amalan tersebut seperti amalan akhirat gitu ya, tapi dia menjadi amalan dunia bisuin niyati, karena jeleknya niatnya. Walaupun amalannya kayak amalan akhirat, misalnya lagi tolabul ilmi kemana gitu ya, tetapi niatnya itu bukan untuk tolab, bukan untuk mencari ilmu, niatnya malah untuk mencari
siapa gitu ya, atau misalkan niatnya pengen dilihat sama seseorang gitu, mungkin dilihat sama seseorang iya, tetapi pahala dan ganjaran dari Allah itu dikurangin teman-teman, karena niatnya tidak lillah karena Allah Ta'ala. Tapi tidak sedikit juga nih, wa kam min amalin yatasawwaru bi suratil amali dunia wa yazidu min amalil akhirah bi husnin niyati. Tidak sedikit juga amalan-amalan yang seperti kelihatan amalan dunia, kayak misalkan kerja, sekolah, kuliah, dan sebagainya. Tetapi dia punya niat yang baik, misalnya sekolah untuk mencari ilmu, ibadah untuk mencari ilmu, kerja untuk menafkahi keluarga, kerja untuk membantu orang tua, maka itu akan menjadi amalan akhirat gitu ya, akan menjadi amalan akhirat apabila disertai dengan husnin niyati, dengan niat yang baik. Jadi perbaiki niatnya, segala sesuatu diperbaiki niatnya, karena tadi kalau misalnya kita niatnya ibadah untuk Allah, maka kita akan dinaungi di bawah arsinya Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumul akhir nanti. Siapa yang nggak mau dinaungi arsinya Allah? Tentu kita pengen jadi yang paling utama gitu ya, pengen jadi seseorang yang bisa dinaungi sama Allah, yang bisa dicintai oleh Allah. Karena seorang yang udah dicintai Allah, la yu'adibuh ba'dahu abada, selama-lamanya dia tidak akan pernah mendapatkan siksa abadan, selama-lamanya. Orang itu tidak akan pernah mendapatkan siksa abadan, selama-lamanya. Seorang yang sudah dicintai oleh Allah. Maka niatkan segala sesuatu dengan baik. Dengan cara tadi cari ilmu, bisa dengan cara hal-hal yang lain dikaitkan dengan niat yang baik, insya Allah pahala ganjaran yang didapatkannya juga baik, sama halnya seperti kita menanam, kemudian tanaman yang menjadi baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semoga kita masuk golongan-golongan itu. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah warrajulun zakarallahu ta'ala. Seorang pemuda, mimbabil iktifa ya, seorang pemuda ataupun perempuan yang mana zakarallahu ta'ala, dia senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senantiasa ingat selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia senantiasa cinta hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena teman-teman, kita tahu kalau zikir itu bisa secara lisan, bisa secara jinan, kemudian bisa secara arkan. Secara lisan, kita dengan senantiasa mengucap asma Allah, senantiasa memuji Allah, senantiasa mengucap istighfar, senantiasa mengucap hal-hal baik gitu ya, dengan memuji Allah Ta'ala. Kemudian zikir secara jinan, zikir secara hati kita. Artinya kita meyakini dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin atas kecintaan kita kepada Allah. Kita yakin atas kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Kemudian zikir secara arkan. Apa itu? Yaitu zikir dengan menggunakan seluruh anggota tubuh kita. Contohnya seperti kita senantiasa melaksanakan sholat, itu salah satu zikir arkan. Zikir yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kita. Zikir arkan. Itu sholat, kemudian berlaku baik, dan sebagainya. Itu adalah zikir arkan. Jadi zikir itu ada 3. Lisan, jinan, dan arkan. Orang-orang yang senantiasa mengingat Allah Ta'ala, baik dari lisannya, baik dari hatinya, baik dari perbuatannya, maka insya Allah itu orang yang dicintai oleh Allah, teman-teman. Karena kalau misalkan kita cinta sama Allah, seorang pemuda yang senantiasa mencintai Allah, seorang pemudi yang senantiasa mencintai Allah, tentu gitu ya, orang tersebut akan senantiasa memberikan pujian-pujian, akan senantiasa di dalam hatinya hanyalah Allah, akan senantiasa apa yang dilakukan hanyalah untuk Allah. Orang yang seperti itu mungkin ada, tapi 1001 gitu. Ada, tapi 1001 langka. Dan kita harus bisa menjadi salah satunya. Dengan berusaha, walaupun kalau misalkan kita pikir-pikir nih ya, kita
kalau kita mencontoh para sahabat-sahabat Nabi, mencontoh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu karramallahu wajhah, mencontoh Sayyidina Abu Bakar, mencontoh Sayyidina Utsman, terus kita misalkan mencontoh para sahabiah, mencontoh Sayyidatuna Fatimah Zahra, mencontoh Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Itu kalau kita mencontoh, kita kalau dibandingkan, kita bukan siapa-siapa. Maaf kasarnya, kalau kita dibandingkan dengan beliau seperti layaknya kotoran kuku gitu ya. Tetapi kalau misalnya kita pengen mencontoh, pengen berusaha seperti beliau-beliau itu, maka kita contoh segala perilakunya. Salah satunya dengan mendekatkan dirinya kepada Allah. Terus kalau misalnya kita pengen deketin diri ini sama Allah, jelas dong ketika kita mendekatkan diri pada seseorang, misalnya PDKT-in seseorang ataupun yang lainnya, ataupun kita pengen mendapatkan sesuatu sesuatu hal gitu ya dari orang lain, misalkan pasti dong kita PDKT-in dia, pasti dong kita deketin dia. Begitupun Allah, ketika kita pengen dapet cintanya Allah, maka kita perlu takarub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti kasih bukti bahwa kita tuh cinta kepada Allah, bahwa kita tuh betul-betul mencintai Allah, bahwa kita tuh betul-betul di dalam hati kita tuh hanya ada Allah, nggak mikirin yang lain-lain lagi, tapi betul-betul hanya ada Allah gitu ya. Ada, tapi 1001 tadi. Kalau misalkan kita lihat teman-teman dari kitab Qom Tughyan, itu kan dijelaskan ada salah satu ciri-ciri, yang mana ciri-ciri ini adalah ciri-ciri cinta, ciri-ciri cinta kepada Allah. Di dalamnya dikatakan dari yang dikarang dari Imam Sahal At-Tusturi. Kalau Imam Sahal At-Tusturi dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, alamatu hubbillahi hubbul Quran. Ciri seseorang cinta kepada Allah, hubbul Quran. Dia akan cinta kepada yang namanya Al-Quran. Kemudian wa alamatu hubbihim, dan ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah gitu ya. Ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran. Orang yang cinta kepada keduanya, hubbun Nabi, dia cinta kepada baginda Nabi. Jadi ada ciri-cirinya semuanya juga. Karena kullu sa'in ala mahalih, segala sesuatu itu kullu sa'in alamatun gitu. Kullu sa'in alamatun, segala sesuatu itu ada ciri-cirinya. Jadi tadi walamatu hubbihima, orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada Al-Quran, hubbun Nabi, dia cinta kepada baginda Nabi. Walamatu hubbihi, dan salah satu ciri kita cinta kepada Nabi, hubbus sunnah, cinta kepada sunnah-sunnah yang senantiasa dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, kita mesti cinta Quran. Kita cinta Allah, cinta Quran, maka kita harus cinta kepada Nabi. Salah satu bukti cinta pada Nabi adalah kita cinta kepada sunnah. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terangkan nih dalam hadisnya, man arada ayyanala ru'yatan nabi sallallahu alaihi wasallam falyuhibbuhu hubban syadida. Barang siapa orang yang cinta, yang pengen ketemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hubban syadida, maka seseorang itu mesti cinta dengan yang sangat-sangat cinta, dengan yang sebenar-benarnya cinta, dengan cinta yang hakiki gitu ya, bukan cinta yang imitasi, apalagi cinta omong kosong tanpa bukti gitu, tapi cintanya betul-betul ada, cintanya betul-betul diperlihatkan. Terus salah satu ciri cinta kepada baginda Nabi yaitu wa aksaru sholati alaih, senantiasa memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan senantiasa memperbanyak memperbanyak melakukan sunnah-sunnahnya baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Muhammad dengan Allah itu tidak bisa terpisahkan gitu ya. Ketika kita cinta pada Allah, makin pun mesti cinta kepada baginda Nabi. Maka disebut cinta sama Allah kalau kita cinta sama Nabi. Kalau kita cinta gak sama Nabi, artinya kita gak cinta sama Allah. Jadi mesti kedua itu kita mesti cinta. Kita tuh mesti membuktikan rasa cinta itu kepada Allah
pun kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau misalnya kita pikir-pikir, kita mikirin cinta, mesti ada buktinya gitu ya. Begitupun kalau misalkan nih seorang perempuan kemudian misalnya dicintai laki-laki dan sebagainya, atau misalkan sudah mau pada tahap pernikahan, maka jelas itu kita mesti jadi perempuan yang cerdas. Nih buat para perempuan, mesti jadi perempuan yang cerdas. Perempuan yang cerdas yang seperti apa? Mesti dia yang paham betul bagaimana makna yang sebenarnya, bahwa cinta itu butuh yang namanya pembuktian. Begitupun laki-laki, perlu adanya pembuktian. Maka tidak lepas, tidak luput dari segala sesuatu ada cirinya, ada buktinya. Kalau misalkan kita cinta sama Allah, kita cinta sama Rasul, perlu ada buktinya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan juga hubbus sunnah wa alamatu hubbiha, dan orang yang cinta kepada sunnah, hubbul akhirah, dia akan cinta kepada permasalahan masalah akhirat. Dia akan cinta kepada akhirat. Orang yang cinta kepada sunnah, maka dia akan cinta kepada akhirat. Jelas cinta kepada akhirat, cinta kepada Allah. Masya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga kita termasuk tuh golongan-golongan kayak gitu. Cirinya bukan sekadar ngomong kosong doang gitu, tapi mesti ada bukti. Karena kalau misalnya kita termasuk warga negara Indonesia, tentu ada buktinya gitu ya. Ada buktinya. Buktinya apa? Kita punya KTP, ataupun misalkan kita menjadi seorang mahasiswa, menjadi seorang siswa, menjadi seorang pekerja gitu ya. Perlu ada buktinya. Dia sekolah di mana, dia mahasiswa mana, dia kerja di mana. Buktinya ada kan? Ada yang namanya kartu kerja, ada yang namanya kartu mahasiswa, ada yang namanya kartu pelajar. Begitupun kita mesti ada buktinya. Kita buktinya apa nih gitu. Kita buktinya nanti kelak di akhirat bakal dipilih. Karena kan di akhirat tuh Allah dengan sifat ar-rahimnya Allah, yang mana Allah memberikan nikmat yang kecil kepada mukmin di akhirat nanti. Maksudnya kecil adalah Allah memberikan nikmat itu hanya kepada orang-orang yang mukmin. Kepada orang-orang yang mukmin, tidak seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kalau di akhirat, Allah memberikan nikmatnya hanya kepada orang-orang yang mukmin kelak di akhirat nanti. Yang mukmin itu berarti orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bakalan diberikan kasih sayang oleh Allah kelak di akhirat. Maka kita mesti membuktikan bagaimana sih rasa cinta kita pada Allah. Jangan cuma ngomong aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah gitu ya. Kalau anak TK kan ngomong kayak gitu ya. Anak TK gampang ngomong, tapi kalau kita mesti ada buktinya. Karena di dalam hadis qudsi juga salah satu ini masih berkaitan dengan bagaimana sih kita mencintai Allah, mencintai Nabi, dan kita mencintai sunnah. Maka kita perlu ngelakuin sunnah-sunnahnya yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis qudsi dari Rasulullah, berarti kalau hadis qudsi itu adalah ucapan Allah langsung pada Rasulullah, yang mana Allah berucap, Allah berfirman ya, la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil. Barang siapa tak henti apabila seseorang hamba, la yazalul abdu, tak henti seorang hamba, yataqarrabu, yang mana dia mendekatkan dirinya ilayya kepada Allah, binawafil, dengan segala sesuatu perkara-perkara sunnah, dengan melakukan banyak perkara-perkara yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hatta uhibbahu, maka sehingga kami tentu, kata Allah, akan mencintai orang tersebut. Udah dicintai sama Allah mah sudah sangat-sangat luar biasa. Sudah bukan lagi apa-apa gitu ya. Jaminannya sudah mendapatkan peringkat tertinggi di mata Allah. Dicintai Allah sudah mendapatkan peringkat tertinggi di mata Allah. Siapa sih yang gak mau? Pasti kita pun mau gitu ya. Siapa sih anak muda yang gak mau? Jangan anak muda gitu ya, anak kecil aja semuanya pasti mau. Tapi kadang kita mikir balik, udah seberapa banyak sih amalan yang kita lakuin gitu ya selama kurang lebih umur 21 atau 25 tahun ini gitu. Kita udah ngapain aja? Maka kita harus mikir ke sana. Kita harus muhasabah diri kita. Kita udah mau ngapain aja nih?
apakah kita sudah banyak melakukan sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah? Apakah kita sudah banyak membuktikan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu? Apa enggak gitu. Maka ini yang menjadi PR kita nih. Menjadi PR banget gitu. Biar apa? Biar senantiasa kita bisa mengupgrade diri kita untuk makin baik lagi, makin baik lagi. Banyaknya muda-mudi zaman sekarang, kita mah sholat aja, kita mah gimana ya, kita pengen punya tujuan gitu. Kalau ditanya sama orang pengen masuk surga nggak mau kamu gitu, pasti dong kita bilang pengen dong, karena nggak akan ada yang mungkin ada yang bilang nggak mau masuk surga gitu kan. Pasti semuanya juga pengen masuk surga, pasti semuanya ngaku pengen masuk surga, kecuali orang yang gila gitu ya, dia nggak mau masuk surga. Pasti semua orang bilang pengen masuk surga, tapi kita mah sholat duhur aja telat gitu ya, sholat asar banyak alasan capek, sholat maghrib baru datang, sholat isya kecapean, sholat subuh kesiangan, itulah kita. Maka senantiasa buktikan kalau kita cinta sama Allah, kita cinta sama Rasul, banyak-banyakin tuh mendekatkan diri kepada Allah dengan senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah ditinggalin gitu ya. Ini pun adalah tamparan untuk diri sendiri, teman-teman. Tamparan untuk diri sendiri juga. Jadi senantiasa bareng-bareng. Yuk, mulai dari sekarang kita udah tahu nih bahwa orang-orang pemuda-pemudi yang bakalan dinaungi sama Allah kelak di arsy-Nya Allah adalah orang-orang yang seperti ini gitu. Adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Salah satunya kita dengan mencintai Allah, kita dengan mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita cinta Al-Quran, kita cinta kepada sunnah-sunnahnya baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Itu nantiasa kita banyakin tuh sunnah-sunnahnya. Walaupun ada orang yang bilang, udah cuma sunnah doang gitu, itu kan bukan wajib gitu ya. Udah cuma sunnah doang, yang wajib-wajib aja dulu. Emang yang wajib-wajib aja dulu, tapi sunnahnya juga jangan sampai ketinggalan, karena sunnah itu bisa menjadi pelengkap, bisa menjadi tambahan, nilai tambah. Kan kalau misalnya kita dapat nilai A+ juga kita senang daripada A aja gitu kan. Kemudian kita lanjut. Seorang pemuda-pemudi yang mana akan dinaungi kelak ketika tidak ada lagi naungan dari arsy-Nya Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya dari Allah. Akan dinaungi kelak oleh arsy-Nya Allah. Yang keempat yaitu adalah seorang pemuda yang mana pemuda tersebut senantiasa hatinya muta'alliq bil masjid, senantiasa hatinya nyangkut di masjid, nyangkut ke masjid terus. Idza kharaja minhu hatta ya'udu ilaih. Dan sehingga ketika dia keluar dari masjid tersebut, dia bakalan balik lagi ke masjid. Saking dia cinta sama masjid, saking hatinya sudah ada di masjid gitu. Jarang ya pemuda yang seperti itu. Karena kita pasti banyaknya nongki di kafe, kemudian kita banyaknya nongki sama teman-teman, kemudian kita banyaknya bukan diam di masjid gitu ya, malah diam di tempat-tempat lain. Nah ini yang seharusnya para pemuda-pemudi zaman sekarang yang sudah menghilang ini, banyaknya kan yang adzan aja, banyaknya sekarang kakek-kakek gitu ya ngajan. Maka yuk mulai dari sekarang, karena sudah memahami ilmunya, berusaha untuk hal itu, untuk senantiasa hati kita bisa senantiasa nyangkut di masjid terus. Kalau kemana-mana ingatnya masjid, kemana-mana ingatnya masjid, masya Allah banget kan ya. Kita boleh gaul teman-teman, boleh gaul, tapi gaul kita tuh dengan gaul yang taat gitu. Bukan cuma sekadar gaul kesana kemari yang gak ada tujuan, yang gak jelas. Silahkan teman-teman gaul dengan cara versinya teman-teman gitu. Silahkan, tidak ada larangan. Tapi kita mesti tahu yang namanya aturan Allah. Kita mesti tahu batasan diri kita. Silahkan gaul kemana-mana, silahkan. Nggak ada yang larang. Ya kan sekarang zamannya udah gaul. Muslimah itu silahkan bergaul gitu ya. Silahkan banyak teman, silahkan. Cuman kita mesti tahu batasan diri kita sebagai muslim dan muslimah yang baik itu seperti apa. Ketika datang azan, maka segeralah kita, jangan dinanti-nantikan gitu, tapi senantiasa, kan tadi udah kita cinta sama Allah, maka senantiasa kita mendekatkan diri taqarrub kepada Allah. Kalau misalkan adzan, segera untuk datang ke masjid. Kalau bisa senantiasa berdiam di masjid gitu ya.
melaksanakan sholat tahiyatul masjid, masya Allah, dan sebagainya. Karena masjid itu, teman-teman, masjid itu apa sih? Kita sering dengar dari para asatidah, masjid itu adalah baitullah, rumahnya Allah, teman-teman. Masjid itu adalah rumahnya Allah. Yang mana ketika ada di rumahnya Allah, itu merupakan duyufurur rahman. Duyufurur rahman, yang mana apabila datang tamu-tamunya Allah, maka akan diberikan kasih sayang, tempatnya kasih sayang gitu. Akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan sesuatu yang memang Allah itu akan mencintai hamba-hambanya. Ketika kita datang ke rumah orang, tentu kita akan dikasih minuman gitu ya, ataupun dikasih makanan-makanan kecil ringan itu. Pasti kan ketika kita masuk suatu rumah, kita pun akan diberikan disambut gitu ya. Begitupun ketika kita masuk ke rumah Allah, maka Allah akan menyambut para tamu-tamunya Allah. Jadi kalau misalnya kita pengen nih ke Mekah ya, kalau guru anak bilang kayak gini, kalau misalnya kita pengen ke Mekah, pengen ke Baitullah, nggak usah jauh-jauh dulu, sering-sering aja dulu ke rumah Allah yang dekat sama kita, yaitu adalah masjid. Senantiasa kita pergi ke sana. Amin. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipanggil datang langsung ke tanah haram gitu ya, ke tanah Makkah dan Madinah Al-Mukarramah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Madinah Al-Munawwarah. Amin. Itu yang keempat. Selanjutnya yang kelima gitu ya. Yang kelima adalah pemuda, yang mana suatu pemuda atau pemudi tersebut yang senantiasa banyak sedekah dengan tangan kanannya dan disembunyikan dari tangan kirinya, teman-teman. Senantiasa bersedekah dengan tangan kanannya dan disembunyikan dari tangan kirinya adalah seorang yang nanti akan dinaungi di bawah arsinya Allah. Sekarang pemuda zaman sekarang yang kayak gitu ada cuman 1001 tadi. Senantiasa kita banyakin tuh sedekah, karena sedekah itu luar biasanya sedekah, teman-teman. Ketika Allah menciptakan bumi, langit dan segala isinya. Ketika Allah menciptakan bumi, langit dan segala isinya, bumi itu goncang, teman-teman. Bumi itu goncang. Kemudian ketika bumi itu goncang, Allah ciptakan gunung, sehingga bumi tersebut menjadi kuat, bumi tersebut menjadi kokoh. Kemudian malaikat nanya nih sama Allah, itu tuh sambil dilihat oleh para malaikat ya. Kemudian malaikat nanya sama Allah, ya Rabbi, hal min khalqika syar'un asyaddu minal jabal? Apakah engkau menciptakan perkara yang lebih kuat gitu, asyaddu minal jabal, yang lebih hebat daripada gunung? Kata malaikat nanya kepada Allah. Kemudian Allah menjawab, qala na'am, kata Allah, betul, aku menciptakan sesuatu yang lebih hebat nih daripada gunung. Kemudian malaikat nanya, apa itu ya Allah? Kemudian Allah menjawab, al-hadid, aku menciptakan hadid, aku menciptakan besi, kata Allah. Coba kita pikir-pikir, besi betul nggak bisa ngalahin gunung? Besi betul nggak bisa lebih kuat daripada gunung? Kita lihat di zaman sekarang, banyak gunung-gunung yang mulai hilang dari permukaan gitu, karena senantiasa dimanfaatkan oleh para manusia, karena keserakahan manusia gitu ya. Banyak gunung-gunung yang hilang karena keserakahan manusia. Itu adalah menggunakan alat yang namanya di masing-masing tempat mungkin berbeda gitu ya. Kalau di sini namanya beko ataupun yang lainnya gitu, itu kan dari besi. Alat tersebut terbuat dari besi. Maka besi bisa menghancurkan yang namanya gunung. Kemudian malaikat tanya lagi nih sama Allah, ya Rabbi, hal min khalqika syar'un asaddu minal hadid? Apakah engkau menciptakan sesuatu yang lebih kuat daripada besi? Kemudian Allah menjawab, qala na'am. Apa sih yang lebih kuat daripada besi, teman-teman? Yang lebih kuat daripada besi, kata Allah, adalah an-nar, aku menciptakan api. Dengan api besi bisa leleh, dengan api besi bisa mencair gitu ya. Karena api itu panas, sedangkan besi akan kalah dengan api. Kemudian malaikat tanya lagi tuh, nggak sampai situ, ya Rabbi, hal min khalqika syar'un asaddu minan nar? Apakah engkau menciptakan lagi
sesuatu yang lebih kuat, lebih hebat daripada api? Kemudian qala na'am, kata Allah, aku menciptakan al-ma, air. Api kalah sama air. Maka ketika kita sedang marah, marah itu simbolnya api kan teman-teman. Ketika kita sedang marah, kita sedang panas, kita sedang berkobar-kobar hati kita, maka berbanyaklah kita langsung lari untuk berwudu. Karena api hanya bisa padam oleh air. Maka senantiasa kita melakukan wudu agar kita reda amarahnya, agar redam amarahnya. Kemudian malaikat nanya lagi tuh, ya Rabbi, hal min khalqika syar'un asadu minal ma'? Apakah engkau menciptakan perkara yang lebih hebat, lebih kuat daripada air? Kemudian Rasulullah menjawab, ya, na'am, aku menciptakan apa yang lebih kuat daripada air, yaitu Ar-rih, kata Allah. Aku menciptakan angin. Air bisa kering karena angin. Kemudian nanya lagi tuh malaikat, ya Rabbi, hal min halqika asyad minar rih? Apakah engkau menciptakan sesuatu yang lebih hebat daripada angin? Kemudian Allah menjawab, ada yang lebih hebat, yang lebih kuat daripada angin, yaitu seseorang yang senantiasa baik perempuan maupun laki-laki yang senantiasa bersedekah, yang mana bersedekah dengan tangan kanannya dan disembunyikan dari tangan kirinya, bersedekah tanpa diketahui oleh orang lain. Nah, sekarang yang seperti itu tuh udah jarang. Kadang kita banyak upload di sosial media dan sebagainya gitu ya. Kemudian dengan caption bagaimana, kemudian atau misalkan yang mempermalukan orang tersebut dan sebagainya. Sebaiknya untuk itu tidak gitu teman-teman, karena mereka juga tentu punya yang namanya malu. Pun kalau misalkan kita niatnya pengen orang lain bisa mengikuti hal baik tersebut, maka itu silahkan. Cuman kalau bisa tutupin muka beliau gitu, karena menurut saya, menurut Gina pribadi itu jadi apa ya, kasihan walaupun mereka senyum gitu, tapi di dalam hatinya pasti ada rasa malu. Maka jangan mempermalukan orang lain ya. Silahkan kalau misalnya mau biar orang lain ikut kebaikan kita, silahkan. Cuman dengan adab-adab tertentu. Jadi jangan sampai keluar dari yang namanya pengen tadinya baik gitu ya, malah mempermalukan orang lain. Kan kita tidak tahu setiap hati-hati manusia seperti apa. Seperti itu. Itu tadi yang ke-5. Next yang ke-6. Sebentar lagi ya. Yang ke-6 adalah yang mana seorang pemuda atau pemudi nih, yang mana ketika dia mencintai karena Allah, kemudian dia membenci pun karena Allah, dia bertemu karena Allah, dan juga dia berpisah karena Allah. Senantiasa segala sesuatunya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang bersahabat karena Allah, saling mencintai karena Allah, berpisah karena Allah, bersatu karena Allah, bertemu karena Allah, membenci pun karena Allah. Segala sesuatunya karena Allah. Oke, next ya, ini percepat. Yang ke-6, sekarang yang ke-7. Yang ke-7 adalah seorang pemuda ataupun pemudi yang mana nih, kalau misalkan seorang laki-laki ketika digoda oleh seorang perempuan, yang mana seorang perempuan ini yang sangat cantik jelita gitu ya. Kemudian seorang perempuan ini menggoda seorang laki-laki tersebut, dan laki-laki tersebut malah menjawab, inni akhafullah, sesungguhnya aku hanyalah takut kepada Allah. Jadi laki-laki itu menolak ajakan perempuan yang kurang baik tadi. Senantiasa, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Sekarang mah ada, cuman mungkin sangat-sangat luar biasa hebat gitu orang-orang yang seperti itu. Kita kalau misalnya kita lihat ke belakang pada para sahabat, pada para kisahnya baginda Nabi, para kisahnya para nabi gitu. Ada kisahnya Nabi Yusuf radhiyallahu taala, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yang mana beliau kisahnya dengan Siti Khadijah gitu ya. Kisahnya dengan Siti Khadijah. Mungkin udah pada paham gitu ya, kisahnya Nabi Yusuf dengan Siti Khadijah seperti apa. Apabila waktu Siti Khadijah sangat-sangat mencintai Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau dengan segala caranya gitu.
kepada Nabi Yusuf, ternyata Nabi Yusuf mengatakan ini akhafullah, sesungguhnya aku hanyalah takut kepada Allah. Padahal pada zaman itu Siti Zulaikha itu uh, Siti Zulaikha itu adalah seseorang yang amat sangat cantik, yang amat sangat menjadi kembang desa gitu, kembang desa, bunga desa gitu ya, Siti Zulaikha dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kemudian ketika Siti Zulaikha tersebut uh, udah masuk pada Islam, kemudian beliau hanya mentaati Allah, kemudian beliau hanya pun takut kepada Allah, dipertemukan lagi dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka dipersatukanlah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersatukan Allah, ya. Kemudian ketika berpisahnya karena Allah, walaupun pada saat itu Siti Zulaikha yang ngejar-ngejar Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, maka dengan hebatnya Nabi Yusuf mengatakan ini ahafullah. Masya Allah. Itu adalah gambaran bagi kita sebagai pemuda-pemudi di akhir zaman ini, dari yang poin 1 sampai poin 7. Semoga kita walaupun enggak 7-7-nya, ya kalau bisa ke 7-7-nya, tapi kalau misalkan enggak, ya minimal salah satunya menjadi seseorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bisa manfaat untuk teman-teman semua. Seperti itu. Mungkin untuk kali ini dicukupkan. Gina kembalikan kepada moderator. Silahkan. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum wa jazakallah khair atas materi yang telah disampaikan Ustazah. Masya Allah, kini juga telah bergabung bersama kita pembimbing dari majelis kami Ustazah, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Beni Halaman Batubara. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, dilanjutkan kembali moderator. Nah, Ustadz. Baik, acara yang selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang izin bertanya. Saya persilahkan melalui on mic 2 orang. Pertanyaan kami batasi hanya 5 pertanyaan. Tafadhol teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, Ukti Nurhalizah, saya persilahkan untuk bertanya melalui on mic. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah. Misalnya gini, kita tuh kan kayak punya komunitas gitu. Terus kita nih sebagai dibilang tuh yang kayak ketua dalam grup itu gitu, ketua dalam suatu komunitas itu. Nah, ketika kita mengingatkan teman kita untuk ayo gabung kajian, datang ke kajian karena kan kalau cuma di grup itu nggak ada pembahasan apa-apa. Dan kita tuh dapat ilmunya itu dengan kita datang ke kajian. Ketika kita ingin mengingatkan teman kita, mengajak, tapi malah kita yang kayak dibilang memaksa lah, atau yang kayak, kan kalau sesuatu kebaikan itu nggak boleh dipaksa. Nah, gimana cara kita menyikapi teman-teman atau anggota kita yang seperti itu? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teh, di sini putus-putus, bisa diulang nggak poin intinya? Punten, maaf. Gimana cara kita agar menyikapi anggota kita untuk datang ke kajian, biar mereka tuh dapat ilmunya gitu. Karena kalau hanya gabung di grup aja itu nggak dapat ilmu gitu. Sekian gitu. Ini langsung dijawab aja, moderator, apa gimana? Tafadhali Ustazah, langsung dijawab. Baik, sebelumnya salam ta'zim untuk pembimbing, dan izin Ana menjawab di sini, dan kalau misalkan ya mungkin yang bisa Ana jawab akan dijawab, tapi kalau misalnya nggak bisa Ana jawab ya mungkin jadi PR atau boleh dibantu dijawab oleh pembimbingnya. Jadi mengenai hal tersebut, iya memang, karena kalau misalkan kita pikir-pikir ketika ada di dalam satu grup, cuman ada di grupnya saja, itu tentu kurang gitu ya. Nah, kemudian kita ajak untuk mencari ilmu. Pun kalau misalkan kita sudah mengajak teman-teman, ketika kita sudah mengajak itu sudah menjadi satu pahala untuk kita. Kemudian ketika seseorang tersebut mau untuk diajak, maka itu menjadi pahala untuk kita satu, pun pahala untuk dirinya satu. Gitu. Kemudian kalau misalkan orang tersebut susah
udah diajak dia udah mau gitu ya. Kemudian dia masalah betul-betul mencari ilmu atau enggaknya gitu ya. Senantiasa kita ingatkan sebagai teman, karena teman yang baik itu adalah teman yang bisa saling mengingatkan satu sama lain dalam kebaikan gitu. Ada kan di dalam surah Al-Asr, senantiasa mengingatkan, nasihat di dalam kebaikan dan di dalam kesabaran. Senantiasa kita ingetin nih dalam kebaikan tersebut. Kalau misalkan si orang tersebut nih, teman kita, susah untuk diingetinnya, nggak bisa tuh, dia ikutan-ikutan doang, ya sudah, kita doakan saja sisanya. Pertama kita sudah ajak, kemudian kita sudah ingatkan, yang ketiga, kalau misalnya nggak bisa diingatkan, sudah, kita doakan. Senantiasa kita doakan, tapi kalau bisa jangan pernah berhenti untuk senantiasa mengingatkannya. Senantiasa setelah itu kita doakan, semoga senantiasa Allah memberikan hikmah kepadanya. Karena dengan kita sering-sering kayak gini, teteh-teteh, sering-sering kayak gini, walaupun di awal kita merasa, ya udah, aku cuma mau dengerin aja nih, nggak akan nih kayak males nulis dan sebagainya. Tadi kan sudah dijelaskan, seseorang yang mencari ilmu, walaupun dia latamusu qalaman wala taktubu harfan, itu dia nggak nulis, dia nggak buka buku, dia nggak ngapa-ngapain gitu ya, cuman ngedengerin doang, khairul laka min itqiyal fi raqabah, itu lebih baik dari memerdekakan 1000 budak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak apa-apa, jadi silahkan saja, tapi kalau misalkan lebih baiknya lagi, kita ingatkan untuk bisa dituliskan, teman-teman, untuk bisa dicatat, biar ilmu tersebut menjadi cahaya, biar ilmu tersebut bisa kita pahami kelebihannya dan sebagainya. Jadi senantiasa kita doakan semoga orang tersebut nih, walaupun udah sering kayak gini, senantiasa Allah memberikan hikmah, nur cahayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masalah yang seperti itu adalah masalah dari hatinya, bagaimana dia mau dan tidaknya, dan tentunya itu semua atas izin Allah Ta'ala. Seperti itu, teteh, mudah-mudahan terjawab. Masya Allah, tabarakallah. Syukran wa jazakillahu khair atas jawabannya, Ustazah. Baik, perwakilan satu orang lagi melalui unmic kepada Ukti Anissa Bintang. Saya persilahkan untuk bertanya melalui unmic. Tafadholi. Terima kasih untuk moderator. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara kita sebagai anak muda yang ibaratnya baru memulai untuk hijrah agar mendapatkan cinta Allah. Karena taat di zaman sekarang itu sangat sulit, di mana seseorang takut akan kata-kata jangan sok alim atau sok suci, karena surga aja belum tentu untuk lo gitu, Ustazah. Terima kasih. Ya. Izin menjawab, teman-teman dan teteh semua. Kalau misalkan kita lagi hijrah nih ya, kita lagi hijrah, yang namanya hijrah itu artinya kan berpindah dari apa? Dari yang keburukan menuju kebaikan, menuju yang lebih baik lagi, pindah dari zona nyaman kita, nanti hijrah kepada hal yang lebih baik lagi. Ini kita udah hijrah nih, udah pengen karena tujuan kita pengen dicintai oleh Allah Ta'ala. Kemudian orang-orang bilang, so alim lu, iya loh gitu ya, dan sebagainya. Teman-teman, kadang bomat itu perlu, bodoh amat itu kadang-kadang diperlukan gitu. Ya udah, yang penting kita nggak usah dengerin apa kata mereka, karena tujuan kita tadi, niat kita untuk dicintai oleh Allah Ta'ala, bukan untuk orang lain. Karena yang namanya pengen ada di dalam jalur kebaikan, teman-teman, tentu itu tuh godaan setannya amat sangat luar biasa. Beda nih kalau misalnya orang yang ada dalam kemaksiatan, otomatis kelihatannya kayak indah banget tuh, kayak kok gampang banget ya. Karena apa? Karena setan juga mikir, kata setan, ya buat apa aku godain dia lagi, buat apa gue godain dia, toh dia udah bakal jadi temenku nanti di nanti di jahanam gitu, pasti nggak akan digodain, karena capek-capek setan ngegodain dia gitu. Tapi kalau misalkan ada di dalam jalur kebaikan, di dalam jalur yang positif, pasti setan pengen ngejer-ngejer nih, gak akan pernah kasih celah buat dia sampai pada tujuannya. Pasti ada aja jalan liku-likunya, pasti ada aja
susahnya, pasti ada aja ribetnya. Cuman itu adalah godaan buat kita. Kita sanggup tidak untuk melakukan itu semua? Kita sanggup tidak untuk melewati itu semua? Kalau kita sanggup, maka jannah hadiahnya dari Allah, teman-teman. Jadi nggak usah kita mikirin apa kata orang. Ketika orang lain ngomong A, B, C, D, so alim lu dan sebagainya gitu ya. Kan ada lagi kalau misalkan kadang para santri itu bilang gini, kalau misalkan kita lagi ngaji nih, lu mah ngapain ngaji aja, ngaji Quran aja gak bener gitu, ngapain juga ngaji Quran, kayak monyet aja gitu ya, maaf ini agak kasar, mohon maaf, kayak mangke aja kamu gitu ya, ngaji Quran walaupun ngaji Quran gak bener, udah mau gak bener, buat ngapain gitu, kayak mangke aja kamu. Iya, kamu mangkinya gitu, kamu yang malah membuat orang lain menjadi rendah diri, membuat orang lain tidak ingin di dalam kebaikan itu lagi. Mereka yang salah. Ya sudah, kita niatkan lagi. Niatkan untuk siapa? Untuk Allah. Tujuan kita untuk Allah. Kalau tujuan kita bukan buat orang lain, pasti kita mampu insya Allah menuju tujuan tersebut. Insya Allah. Amin. Semoga Allah memberikan rahmahnya kepada kita semua. Semoga Allah mempermudah jalan kita semua menuju kebaikannya, menuju ridhonya, menuju jannahnya. Amin ya Allah. Semoga terjawab Teh Anissa. Masya Allah, tabarakallah. Syukran wa jazakillahu khair atas jawabannya Ustazah. Baik, saya beralih ke pertanyaan di kolom komentar. Pertanyaan dari Ukhti Haina Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, apa sih pengertian alim yang sesungguhnya dan apa asal dari kata-kata alim ini sendiri? Kepada Ustazah, saya persilahkan untuk menjawabnya. Alim itu alama ya'limu. Alim itu adalah sesuatu yang mana pemahamannya sepemahaman anak ya, mohon maaf apabila ini kurang ataupun tidak full gitu di dalam menjelaskannya, maka silakan untuk ditambahkan atau misalkan mendapatkan dari yang lain, itu silahkan. Jadi menurut pemahaman Ana, sependek pemahaman Ana sampai saat ini, alim itu adalah ketika kita menjadi seseorang yang mana seseorang yang paham mengenai masalah-masalah, baik itu masalah agama, baik itu masalah-masalah yang lain. Kan alim itu artinya paham, mengerti, mengetahui gitu ya. Jadi kalau misalkan kita memahami, mengerti, mengetahui hal tersebut, maka jelas itu menjadi seseorang yang alim di dalam bidangnya. Nah, kemudian seseorang yang alim ini, kita jangan itu adalah tugas kita untuk bisa mencapai kalimat alim, agar kita bisa mencapai alim tersebut, walau memang susah gitu ya, yang namanya masuk pada tingkatan alim. Tapi kalau misalnya kita mendekatkan diri, berusaha untuk sampai kepada kesana, maka insya Allah kita pun akan masuk menjadi seorang yang minimal, walaupun kita nggak mampu menjadi orang yang alim, nggak mampu menjadi orang yang faham, nggak mampu menjadi orang yang mengerti banget pada suatu ilmu gitu ya, maka minimal kita cinta kepada orang yang alim, minimal kita cinta kepada ilmunya orang yang alim, maka insya Allah kita akan termasuk orang-orang tersebut. Karena kan seorang akan disatukan gitu ya, akan disatukan bersama orang-orang yang dicintainya, dan itu adalah tugas kita untuk mencintai orang-orang yang alim, senantiasa mencintai orang-orang yang alim, senantiasa berusaha untuk menjadi orang yang alim, walaupun susah banget gitu ya untuk sampai sana, tapi insya Allah dengan kita berusaha, semoga Allah memudahkan jalan kita, amin. Itu mungkin dari Ana, sependek pemahaman Ana sendiri gitu ya teman-teman, mohon dimaafkan kalau misalnya ada kekurangan. Lalu Masya Allah, tabarakallah, syukran wa jazakillahu khair atas jawabannya Ustazah. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, bagaimana cara agar kita gaul biar tidak berlebihan? Pada Ustazah, saya persilahkan untuk menjawabnya. Baik, terima kasih Teh. Sebelumnya izin menjawab juga teman-teman, Teh semua. Izin menjawab, bagaimana kita bergaul dengan tidak berlebihan. Yang namanya gaul
tadi sudah disampaikan, kita silahkan bergaul dengan cara versi kita masing-masing, teman-teman. Mau gaul di mana, A, B, C, D, dan sebagainya. Cuman kita harus punya prinsip. Prinsip kita apa? Kalau prinsip, setiap orang punya prinsip, teman-teman ya. Setiap orang punya prinsip. Nah, untuk prinsip kita apa? Apakah kita ingin diwarnai oleh orang lain, ataukah kita ingin memberikan warna-warna baik kepada orang lain? Jadi kita mesti punya prinsip nih. Kalau misalnya kita gaul, silahkan bergaul. Tapi kita pasti punya batasan. Gaulnya sampai mana? Kita punya batasan ketika gaul dengan A, silahkan. Ketika gaul dengan B, gaul dengan yang bagaimana silahkan. Tidak ada batasan. Tapi kita harus punya batasan untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita malah yang tadinya pengen gaul, malah kita yang terwarnai dalam pergaulan tersebut. Tapi kita yang seharusnya bisa mewarnai pergaulan tersebut. Misalnya, kita gaul nih sama teman-teman yang notabene mungkin biasa-biasa, maksudnya notabene teman-teman yang jarang misalkan untuk melaksanakan sholat gitu ya. Gaulnya bagaimana seperti itu. Maka kita yang harus bisa mewarnai teman-teman, diajak minimal untuk melaksanakan sholat. Maka itu sudah menjadi satu pahala. Sudah menjadi pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Nah, kemudian kalau misalkan kita gaul, silahkan di mana-mana saja. Tapi kalau bisa, kita tuh mesti punya circle, beda ya, teman gaul sama sahabat gaul gitu. Ketika kita sudah punya sahabat yang mana circle-nya, pergaulan yang baik gitu ya, maka otomatis kita pun akan menjadi orang yang baik. Maka kita mesti punya prinsip. Nih, kalau misalnya kita masih kayak, saya mah gimana ya, kurang gitu ya, di dalam nggak bisa tuh saya mewarnai orang lain, saya masih terwarnai nih sama orang lain, maka kita mesti cari tempat pergaulan yang bisa membawa kita pada yang lebih baik. Kita bisa pilih nih, pilih teman yang seperti apa, kita bisa pilih nih, pilih sahabat yang seperti apa gitu. Maka kan seseorang itu sangatlah erat dengan lingkungan pergaulannya gitu. Karena kalau misalnya kita baca banyak literatur gitu ya, hampir 80% seseorang itu terpengaruhi gitu ya oleh pergaulannya, oleh lingkungannya. Maka cari lingkungan yang baik gitu teh. Mudah-mudahan bisa kejawab. Begitu teh. Masya Allah, tabarakallah. Syukron wa jazakillahu khair atas jawabannya Ustazah. Baik, satu pertanyaan terakhir Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah, bagaimana caranya agar kita menjadi muslimah yang beradab? Kepada Ustazah, saya persilahkan untuk menjawabnya. Ya, izin menjawab teman-teman semua. Jadi bagaimana caranya kita menjadi muslimah yang beradab? Tentu kita punya contoh, teman-teman. Contoh contoh kita semua yang paling utama adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan contoh untuk para muslimah yang paling utama adalah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra gitu. Kemudian kita punya contoh-contoh yang lain, punya para sahabiah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat Allah tinggikan derajatnya. Kan ada 4 penghulu surga bagi perempuan gitu ya, khususnya. Yang pertama ada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, kemudian Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, kemudian Sayyidatuna Asiyah radhiyallahu ta'ala, kemudian satu lagi Sayyidatuna Maryam radhiyallahu ta'ala. Itu adalah 4 penghulu surga yang bisa kita jadikan contoh. Karena kalau misalkan kita pengen menjadi sesuatu, kita pun tentu punya role model. Kita pun pasti ngefans pada seseorang gitu. Kita misalnya teteh-teteh pun atau yang di sini pun pasti punya role model. Role modelnya siapa? Maka jadikanlah seorang role model tersebut adalah role model yang baik bagi kalian. Bagi teteh-teteh, bagi Gina pribadi gitu, bagi pribadi, itu tuh cari role model yang memang pantas untuk dijadikan role model yang sebenarnya. Kita punya role model nih untuk biar bisa jadi muslimah yang beradab. Kita punya role modelnya, punya Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra gitu, punya sahabiah yang lain. Silahkan itu dijadikan role model. Kemudian caranya lagi yang paling utama adalah jangan lupa untuk senantiasa mencari ilmu. Karena walaupun berada di atas ilmu,
tapi seseorang yang beradab karena mereka punya ilmu, teman-teman. Kita sering dengar kalimat thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin gitu ya. Dari baginda Rasulullah SAW. Diwajibkan bagi setiap muslim untuk mencari ilmu. Walaupun kalimatnya muslimin, tapi di sini mimbabil iktifa. Yang dikatakan muslimin kaum laki-laki, tapi yang diambil cuma satu, tapi maksudnya adalah keduanya. Muslimin wal muslimat. Maka sering kita dengar para asatidah menjelaskan bukan muslimin, tapi sampai ke thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wajib menuntut ilmu bagi setiap muslim dan muslimat. Maka kita senantiasa cari ilmu tersebut. Cari ilmunya agar kita bisa menjadi muslimah yang beradab. Nah, muslimah yang beradab pasti mereka tahu ilmunya. Memang adab di atas ilmu, tapi orang yang beradab pasti punya ilmu. Nggak bisa dipisahkan kedua itu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua menjadi para muslimah-muslimah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, pun menjadi muslimin yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan manfaat dan terjawab. Masya Allah, tabarakallah. Syukran wa jazakillahu khair atas semua jawaban-jawaban dari pertanyaan teman-teman sekalian, Ustazah. Baik, kita ke sesi selanjutnya, yaitu closing statement. Kepada Ustazah, persilahkan untuk memberikan motivasi atau nasihat kepada kami semua. Tafadhali Ustazah. Ada satu closing statement dari Ana, bahwa tantangan zaman itu lebih berat, teman-teman. Muda-mudi zaman sekarang harusnya kita bersiap menjadi tangguh di dalam menatap gelombang badai perubahan yang siap menghantam. Karena muda-mudi zaman sekarang, mereka harus bisa menjadi pemimpin masa depan. Karena masa depan tersebut, agama dan bangsa tergenggam di tangan kita semua. Selagi pintu masih terbuka lebar, tuntutlah ilmu sebanyak mungkin. Bukan cuma dituntut, tapi dicari gitu ya. Tapi bukan hanya dicari juga dan disimpan, tapi juga senantiasa kita berusaha untuk mengamalkan itu semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah permudah jalan kita untuk menjadi muda-mudi yang beriman di akhir zaman ini, sampai-sampai nanti kelak di yaumul akhir nanti kita mendapatkan naungan dari arsinya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sekian dari Gina. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan ataupun penyampaian-penyampaian yang yang menyakiti hati teman-teman semua, mohon dimaafkan. Titip dari Gina, khudmah safa wa dama qadar. Ambil yang baik-baiknya aja, buang yang buruknya dari Gina. Allahumma fiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua, dan terima kasih juga untuk pembimbing. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan sebagainya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Syukran wa jazakillahu khair atas ilmu yang disampaikan Ustazah. Baik, acara atau sesi yang selanjutnya yaitu pembacaan doa. Afwan, sebelumnya Ustazah, kami mempersilahkan untuk Ustadz Beni memimpin doa pada kajian malam hari ini. Insyaallah, mangga. Mungkin dari Ustazah Gina saja, karena saya juga pada malam hari ini hanya sekedar mengikuti dan melihat teman-teman semuanya. Jadi mungkin yang membacakan doa saya persilakan ke Ustazah Gina saja. Baik, kalau gitu mohon izin asatidah semua di sini mohon izin untuk menyampaikan doa. Semoga senantiasa Allah mengkabul segala doa kita semua pada malam hari ini, dan semoga apa-apa yang disampaikan menjadi hikmah nur cahaya bagi kita semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida wa yudafi niqamahu ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru
كما ينبغي لجلال وجه الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة تنزينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم أصلحنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح فساد أعمالنا وأصلنا بما به عبادك الصالحين. اللهم ارحم أمة محمد. اللهم أصلح أمة محمد. اللهم فارس عن أمة محمد. اللهم افتح أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوءها وتوفنا مع الإيمان والإسلام والتوبة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب انفعنا بما علمتنا. ربي علمنا الذي ينفعنا. ربي فقهنا وفقه أهلنا وقربتنا في ديننا. توسلنا بالتعليم أن ترزقنا الواسعة وأن ترزقنا الأمانة. آمين يا الله يا رب العالمين. لهم الفاتحة. Terima kasih kepada seluruh teteh-teteh, teman-teman semua dan terima kasih juga untuk moderator dan pembimbing. Keren kasiran. Jazakumullah khairan kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, tabarakallah, syukran wa jazakillahu khair atas ilmu yang telah disampaikan Ustazah. Dengan dilangitkannya doa tadi, maka berakhirlah kajian kita pada malam hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam kajian pada malam hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Rina yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu kepada kami semua. Insya Allah bakal menjadi amal jariah untuk antum Ustazah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para jajaran admin yang telah menyelenggarakan kajian pada malam hari ini, serta kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya tundukkan kepalauan 1, angkatkan jarinan 10. Mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada yang tua, salam hormat kepada yang muda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.